Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa, para pemerhati desa dan para pegiat desa dimanapun kalian berada. Lama kita tidak bertemu dan kali ini saya masuk ke ruang podcast. Tentunya banyak sekali kegiatan yang kami lakukan, baik sisi administratif maupun realisasi kegiatan di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Sahabat desa, termin pertama APBD sudah direalisasikan. Bagaimana progresnya kita bisa lihat dari bidang 1 sampai bidang 5, terutama di bidang 2, bidang pembangunan desa, bagaimana kita sudah melihat pembangunan di setiap sudut desa melalui kedusunan atau ke-RW-an yang sangat merata. Bagaimana kita membangun sarana prasarana olahraga, membangun lapang bola, kita membuka jalan poros desa melalui JUT, kemudian kita membangun sektor wisata untuk mengangkat pendapatan asli desa. Kita memiliki ketahanan pangan di desa sebagaimana amanat Permendes sudah kita laksanakan, dan layanan kesehatan seperti kita membangun posyandu dan pembangunan rehabilitasi peningkatan jalan desa pun hampir tuntas tentunya. Dan mudah-mudahan di 2025 untuk infrastruktur pemerintah desa itu dapat diselesaikan. Dan ini menjadi target kami, bagaimana percepatan ekonomi masyarakat di desa itu dapat terrealisasi, dan apa dana desa itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara outputnya. Sahabat desa, namun kali ini saya akan mencoba membedah tugas dan fungsi daripada Badan Permusyawaratan Desa, apa saja yang dilakukan oleh BPD dan apa saja yang dipinta BPD kepada pemerintah desa itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah referensi buat kalian untuk mengevaluasi di desa masing-masing, dan ini menjadi catatan penting bagi kalian semua. Ini hanya sebuah pengetahuan saya yang sangat sederhana, dan mungkin kalian yang lebih punya keilmuan yang lebih tinggi lagi, kalian bisa berbagi di kolom komentar tentunya di Wangun Sari Channel. Sahabat desa, kita masuk bagaimana tugas fungsi BPD, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja jenis laporan yang harus dipinta oleh BPD terhadap kepala desa atau pemerintah desa itu sendiri. Sahabat desa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dengan keterbatasan saya bisa membantu kalian jika kalian ingin masuk menjadi kepala desa, menjadi perangkap desa, atau menjadi bagian daripada lembaga desa, baik itu BPD maupun LPM atau organisasi yang ada di desa itu sendiri. Sahabat desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, apa saja di dalamnya? Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai legislasi di desa atau sebagai DPRD di desa, tentunya ya, lembaga legislatifnya desa. Apa saja fungsinya? Ada 3 fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Yang pertama adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa atau yang biasa disebut Perdes bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyampaikan atau menyalurkan aspirasi masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kita sederhanakan dari 3 tadi. Fungsi daripada BPD adalah 1, fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Lanjut sahabat desa, hak daripada Badan Permusyawaratan Desa yang pertama adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa itu sendiri. Jadi mengawasi, berhak untuk meminta laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa.
pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Yang ketiga adalah mendapatkan biaya operasional dan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi daripada anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi mendapatkan tunjangan dan insentif dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang biasa disebut APBDes. Pertanyaan berikutnya, apakah anggota memiliki hak yang sama? Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislasi di desa tentunya memiliki hak yang sama dengan ketua, dengan wakil ketua, dengan sekretaris, dengan kepala bidang 1, kepala bidang 2, dan seterusnya. Hak daripada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang pertama adalah mengajukan usul rancangan peraturan desa atau yang biasa disebut PDS. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, tentunya di dalam musyawarah ya. Yang ketiga adalah menyampaikan usul dan atau pendapat. Yang keempat, memilih dan dipilih. Yang kelima adalah mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi dari ketua sampai ketua bidang, sekretaris, wakil ketua, dan anggota itu memiliki hak yang sama. Bagaimana anggota bisa mengeluarkan, menyampaikan pendapat, hak berpendapat terhadap musyawarah yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, terutama di dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sampai penetapannya. Itu anggota berhak untuk melakukan atau menyampaikan pendapatnya. Lanjut. Apakah penting dibentuk BPD? Tentunya sederhana. Jawabannya, itu sangat penting sekali. Bagaimana desa tidak memiliki BPD? Sudah kebayang, karena BPD adalah sangat kuat sekali. Bagaimana BPD tadi sudah disampaikan ada 3 poin, terutama ada poin ketiga yaitu sebagai pengawasan. Pengawasan terhadap kinerja kepala desa, karena semua bertumbuh di kebijakan daripada kepala desa. Jadi wajar kalau BPD itu mengawasi daripada kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa itu sendiri. BPD memiliki pengawasan preventif. Apa itu pengawasan preventif? Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Nah, jadi BPD ini mendapat pengawasan preventif. Apa yang harus diawasi oleh BPD? Pertanyaan berikutnya. Yang pertama adalah penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi sebelum pelaksanaan, BPD harus mengawasi APBDes-nya yang sudah ditetapkan dan diPDS-kan oleh BPD itu sendiri dalam rancangan dan kemudian ditetapkan oleh kepala desa. Yang kedua, swadaya masyarakat. Yang ketiga adalah dana desa itu yang wajib diawasi secara preventif oleh Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian BPD wajib meminta pelaporan. Pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa itu wajib dipinta oleh BPD. Apa itu pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa atau kepala desa? Yang pertama adalah LPPD, laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Kemudian LKPPD, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Yang ketiga adalah informasi penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian LPPD akhir masa jabatan. Dan yang keempat adalah laporan kinerja daripada BPD itu sendiri. Ini adalah laporan yang terakhir, yang kelima. Dan BPD pun itu berhak dan berkewajiban untuk menyampaikan laporannya sendiri. Pelaporan pemerintah desa. Laporan kepala desa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana laporan penyelenggaraan pemerintah desa itu adalah berupa LPPD atau yang biasa disebut ATA, kemudian LPPD AMJ, dan LKPPD dan IPPD. Kemudian laporan BPD ada 2, yaitu evaluasi kinerja BPD, kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, kemudian laporan kinerja BPD itu sendiri. Selain menyusun laporan kinerja tentang kepala desa,
BPD pun wajib menyusun laporan daripada kinerja BPD itu sendiri. Jadi BPD ini wajib melakukan laporan hasil daripada evaluasi ya, evaluasi kinerja kepala desa. Lanjut. Di pasal 20 huruf 1, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian huruf 2, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui A. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa, B. Pelaksanaan kegiatan, C. Laporan pelaksanaan APBDes dan pelaksanaan RPJMdes, RKPdes, dan APBDes. Jadi 3 dokumen tadi perlu menurut daripada pasal 20 itu harus wajib ada. Kemudian huruf satunya adalah uraian langkah kerja pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini yang tadi ya, peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian di pasal 21, hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 disampaikan kepada kepala desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan apip. Jadi dilaporkan kepada camat atau bupati melalui camat atau apip tertulis. Nah, itu sahabat desa apa yang saya sampaikan, dan kalian bisa kembali tonton berulang-ulang agar kalian bisa memahami apa itu tugas dan fungsi daripada Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislasinya desa. Sahabat desa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan ini semata daripada pengetahuan saya yang sangat sederhana. Mudah-mudahan ini kalian bisa menjadi bahan evaluasi di desa kalian masing-masing. Tetap semangat dan salam sehat, salam merdesa.